Jadi nanti saya ini kan sigohnya ya untuk ijazah. Yaqzatan wa musyafahatan. Qabil tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa An-Nur Media yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puasa kita sudah memasuki pertengahan. Mudah-mudahan puasa dari awal hingga akhir nanti tetap kita sempurnakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga menambah nilai plus ibadah puasa kita selama di bulan Ramadan. Untuk pertemuan kali ini di podcast Trend An-Nur atau yang biasa tayang di channel YouTube An-Nur Media akan membawakan tema tentang hakikat hijrah pada kaula muda atau seorang muslim yang masih muda-mudi. Ini karena sangat penting dan kebetulan narasumber kali ini datang dari jauh-jauh dari Jakarta Selatan dan yang dibahas adalah kebanyakan dari kota-kota besar itu hijrah itu menjadi ngetren, apalagi dari kelompok sebelah atau golongan sebelah itu jadikan pemikat kepada kaula muda sehingga para mahasiswi atau siswa-siswa atau mahasiswa sangat mudah tertarik dengan kata hijrah. Kalau mengetahui makna hijrah itu sendiri sebenarnya akan diambil dari perjalanan atau pindah tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, sehingga sampai sekarang pun yang namanya kalender hijriah itu diambil dari dihitung atau dimulai dari perpindahannya Nabi dari Mekah ke Madinah. Untuk membahas tentang hakikat hijrah ini akan dibahas langsung oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Irham Shah LC. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan Muqaddam Thariqah At-Tijaniyah dari Tebet, Jakarta Selatan, dan kebetulan beliau pada hari ini punya jadwal di kota Probolinggo, jadi disempatkan untuk mengisi podcast Trend An-Nur. Terima kasih Kiai atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama dengan ridha Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang cukup dikenalkan tentang Kiai. Ya, cukup. Kiai, karena yang akan dibahas ini tentang hijrah, jadi paling tidak Kiai itu menjelaskan apa sih esensinya hijrah itu sendiri. Karena kebanyakan, mohon maaf ya, hijrah itu setelah saya banyak baca buku atau media, kebanyakan kaula muda itu hanya ikut-ikutan. Iya. Jadi terkemas dengan bahasa hijrah itu sudah menarik. Padahal makna esensi hijrah itu sendiri adalah untuk mencapai taqarrub ilallah. Iya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa hadana ila tariqihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya bersyukur sekali pada pagi hari ini dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah dengan tim podcast Trend An-Nur Probolinggo. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa keberkahan. Amin. Buat kita semua. Ilmu yang kita dapati menjadi ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Pondok Pesantren An-Nur ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini ya seperti yang dikatakan oleh pembawa acara Ustadz Abdul Basit, bahwa kita akan membahas mengenai hakikat hijrah yang sebenarnya. Nah, ini memang kalau kita dengar kata hijrah ini sesuatu yang tidak asing lagi buat kita. Tidak asing. Ya, tidak asing lagi buat kita. Bahkan tetangga sebelah kita itu sering sekali memakai istilah ini, ya, hijrah. Memikat kaula muda. Iya, betul. Jadi untuk memikat kaula muda, orang-orang yang mungkin pemahaman agamanya tidak terlalu dalam, ya, mereka selalu menggunakan kata-kata hijrah. Memang sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah ini ya secara bahasa artinya berpindah, ya, seseorang ini dari satu tempat kepada tempat lain, ya, perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Atau ada juga ulama yang mengatakan bahwa yang namanya hijrah adalah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan-perbuatan yang baik. Itu juga bisa disebut hijrah. Jadi adanya perubahan seseorang ke arah yang lebih baik itu juga disebut hijrah. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita insya Allah akan sedikit mengupas makna hijrah yang sebenarnya. Ya. Jadi ini adalah pendapat ijtihad ya saya pribadi bahwa hakikat hijrah yang sebenarnya adalah ketika seseorang ini masuk ke dalam satu torekoh yang muktabaroh. Ya, torekoh apa aja. Nah, itu hakikat hijrah yang sebenarnya. Saya pernah membaca tulisan dari seorang ulama besar di Mesir, Al-Alim Al-Allamah, Profesor Dr. ya Syekh Ali Jum'ah. Beliau adalah ulama besar di negeri Mesir. Kemudian juga beliau pernah menduduki posisi sebagai mufti, ya, sebagai seorang mufti di Diyar Al-Masriyah di negara Mesir. Beliau mengatakan bahwa torekoh ini tidak bisa lepas dari tiga hal. Ya, semua torekoh apa aja, ini tidak lepas dari tiga hal. Makanya saya berijtihad bahwa hakikat hijrah yang sebenarnya adalah ketika seseorang, ya, seorang muslim, seorang muslimah ini masuk, ya, ditalkin, dibaiat, ya, masuk ke dalam satu torekoh. Itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Nah, ini berlatar belakang dari perkataan beliau, ya, Syekh Ali Jum'ah, ya, bahwa torekoh ini tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, bahwa sebuah torekoh itu selalu mengajarkan, bahkan mewajibkan kepada muridnya, kepada seorang salik, ya, untuk mudawamatu ala zikrillah. Ini yang pertama, mudawamatu ala zikrillah, yaitu seseorang senantiasa dia
selalu ya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dalam tarekah ini hukumnya udah wajib. Ya, seorang murid ini selalu banyak berzikir, ini wajib. Karena orang kalau yang tidak masuk tarekah ini nggak ada kewajiban. Kewajiban. Ya, dia bebas mau zikir mau enggak, ya itu bebas. Ya, tapi ketika seorang ini dia berbaiat masuk ke dalam satu tarekah, ya ditalkin. Kalau dalam tarekah Tijani, ya ditalkin oleh seorang muqaddam, maka dia dituntut untuk mudawamatu ala zikrillah. Ya, dituntut untuk selalu memperbanyak terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pagi, kemudian sore, ya, kemudian juga malam ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya kalau orang yang ingin benar-benar berhasil bukan hanya pagi, sore dan malam, setiap waktu ya senantiasa ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkenaan dengan zikir itu selalu digunakan kata setelahnya adalah kata katsira. Ya, katsira yang artinya banyak. Jadi makna zikir ini ya ini harus banyak, harus terus-menerus ya. Harus perbanyak ya zikir. Nah, ini saya pernah baca kitab ya, buku ya karangan dari seorang ulama di Mesir juga yang bernama Syekh Amru Khalid ya. Judulnya adalah Al-Kalam Minal Qalb. Nah, itu salah satunya beliau membahas mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku tersebut ya, beliau menjelaskan bahwa zikir ini syaratnya cuma satu, yaitu banyak. Banyak. Ya, banyak. Jadi volumenya harus tinggi, ya, harus banyak. Jadi tidak bisa zikir ini sedikit. Ya, tadi beliau berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, kata-kata ataupun ayat-ayat zikir di dalam Al-Qur'an selalu diiringi ya setelahnya dengan kata-kata katsira yang artinya banyak. Nah, orang yang masuk ke dalam satu tarekah itu memang dianjurkan ya diwajibkan untuk perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan bahwa hakikat hijrah adalah ketika seorang ini masuk ke dalam satu tarekah. Kenapa? Karena diwajibkan untuk terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan ya ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin muslimat ya, kepada hamba-hambanya ya, baik itu salat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lain, ini salah satu tujuannya adalah zikrullah. Ya, agar kita ini ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu seperti ini ya, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya salat ya, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah salat, ya salah satu tujuannya kata Allah wa aqimis shalah li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya, kemudian haji juga demikian, wa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Jadi semua itu ya ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya tujuannya adalah agar kita zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masuk dalam satu tarekah, dia memang terbiasa dan harus untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita di dalam tarekah At-Tijaniyah, ya, ini ada yang namanya zikir, ya, lazimah pagi dan sore, kemudian wazifah dikerjakan secara berjamaah, kemudian juga setiap minggunya, ya setiap mingguan itu pada hari Jumat setelah asar, ya antara asar dan maghrib kita berzikir yang disebut hailalah, ya, berzikir la ilaha illallah minimal sebanyak 1000 kali. Ini dalam tarekah Tijani. Jadi memang kita dituntut, diwajibkan untuk selalu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Abdul Basit. Ini yang pertama. Mungkin dari yang pertama ini ada pertanyaan dari antum. Sebelum lanjut ke yang kedua tentang tarekah, ini kan
kebanyakan kalau muda sekarang itu kalau mendengar kata torikoh itu merasa tidak mampu, Ya, karena ada sebuah makol apa bait itu, jadi fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri wa summa haqiqatun durran wala. Kan ya, ada istilah seperti itu. ya, Jadi kalau ingin mencapai suatu permata yang ada di dalam lautan, kita harus punya perahu dulu dan kita harus mencebur ke dalam laut. oh, tuh. Satu sisi perahu itu adalah syariah, Tuh. sisi kedua laut itu adalah thariqah. Jadi dalam pemahaman kalau muda sekarang, kalau berbicara thariqah mesti minder. Ya, Dalam bahasa lain, lo syariatnya belum sempurna, kenapa harus masuk thariqah? Gimana? ya, memang ya tahun 90-an ya, dari tahun awal-awal sampai tahun 90-an ini kita mendengar dan kita juga memahami bahwa urusan Torekoh ini ya seakan-akan urusan orang di usianya di atas 40-an. Ya. Orang yang udah bahkan mungkin 50-an yang ibaratnya udah mikirin akhirat aja, nggak mau mikirin dunia. Ini sebenarnya boleh-boleh aja, ya sah-sah aja, dan memang ulama-ulama kita banyak yang mengajarkan kepada murid-muridnya seperti itu. Ya, artinya maksud dari perkataan mereka ya guru-guru kita itu agar seorang yang ketika dia masuk dalam satu torekoh, ya mereka benar-benar kuat ya, benar-benar mantap di dalam menjalankan syariat. Karena nggak bisa kita masuk dalam satu torekoh apa aja ya yang muktabaroh, kemudian kita tinggalkan syariat. Nah ini nggak benar. Jadi justru torekoh itu hakikatnya ainus syariah. Oh, Ya, ainus syariah. Jadi torekoh itu hakikatnya ainus syariah. Jadi torekoh itu semuanya mengajarkan kepada kita untuk menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada satupun torekoh yang muktabaroh ya, yang benar-benar yang mengajarkan kepada muridnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, tidak ada. Kalau kita dalam Thariqah Tijani, guru kami Al-Qutbil Maktum Sayyiduna Ahmad bin Muhammad At-Tijani, beliau dawuh, ya beliau mengatakan, idza sami'tum anni syai'an fazinu bimizani syara'. Atau kama qala. Apabila kalian mendengar segala sesuatu dari aku, maka timbang dengan neraca syariat. Ya, jadi timbangannya ini syariat. Syariat. Ya, fama wafaqa fa'malu bi wa ma khalafa fatruku bi. Kalau seandainya omongan saya ini sesuai dengan syariat, lakukan. Ya. Tapi kalau seandainya khalafa, bertentangan, tidak sesuai dengan syariat, maka tinggalkan. Ya. Dan saya pikir semua torekoh-torekoh yang muktabarah juga demikian, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Itu torekoh yang benar seperti itu. Ya, jadi nggak ada torekoh ini yang mengajarkan kepada muridnya untuk bertentangan dengan syariat. Itu torekoh yang benar seperti itu. Nah, bagaimana dengan sekarang ini banyak ya kita di dalam torekoh-torekoh, bukan hanya torekoh Tijani, torekoh yang lainnya juga pemuda-pemuda yang berduyun-duyun ya masuk dalam torekoh ya, khususnya torekoh Tijani. Ya, torekoh Tijani adalah torekoh termasuk torekoh yang terbesar untuk saat ini di Indonesia. Ya, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi torekoh Tijani ini ya, saya mendapatkan kabar ini dari Asy-Syarif Mahmud ya bin Ali At-Tijani, zuriyah ya daripada Al-Qutbil Maktum Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani, bahwa torekoh Tijani ini tersebar di 181 negara seluruh dunia. Ya, 181 negara seluruh dunia. Jadi torekoh Tijani bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Probolinggo, ya, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Jawa Tengah dan lain sebagainya, tapi tersebar di 181 negara seluruh dunia. Ya. Nah, kemudian juga dengan jumlah pengikutnya
ya waktu itu saya dengar dari beliau Syarif Mahmud bahwa jumlah muridin, ya muridnya ini ya yang mengambil baiat talqin Thariqah Tijani ini kurang lebih hampir 400 jutaan. Ya, jadi lebih banyak dari penduduk Indonesia. Ya, dan banyak juga banyak sekali ulama-ulama ya dalam apa namanya yang kita kenal dalam dunia Islam yang mereka masuk ke dalam Thariqah Tijani. Yang ma'ruf ya, yang sangat terkenal di kalangan kita ya, orang-orang aswaja di Indonesia adalah Profesor Dr. ya Syekh Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, itu beliau adalah salah satu Mekah, Rusaifah. Ya, beliau adalah murid Tijani. Ya, beliau adalah pengamal Thariqah Tijani. Jadi banyak sekali apa namanya ulama-ulama di dunia ini yang mengambil talqin baiat Thariqah Tijani. Nah, jadi memang kalau pada tahun 90-an ini kesannya bahwa orang masuk dalam Thariqah ini apa namanya suatu yang agak berat ya, harus yang udah tua yang nggak mikirin dunia. Ini benar juga memang kalau kita lihat dari kehati-hatian mereka. Nah, tetapi mungkin zaman sekarang ya justru kalau saya pribadi itu wajib hukumnya seseorang ini masuk Thariqah. Kenapa? Karena sekarang ini yang namanya maksiat ya, maksiat kemudian apa namanya dosa-dosa ini udah menyebar. Media sosial. Ya, media sosial dari handphone aja misalnya kita ini ya. Dari handphone aja handphone ini tergantung kita gunakan ya. Bisa mendapatkan pahala, bisa mendatangkan pahala, bisa juga mendatangkan dosa tergantung kitanya. Bisa jadi di akhirat muncul nanti HP ini. Oh iya, ada tanggung jawabnya. Jadi nah, oleh karena itu apalagi kita hidup di akhir zaman ya. Ini wajib ya sebenarnya ya. Karena memang di samping memang banyaknya dosa dan lain sebagainya, kita untuk melindungi diri kita ya dari segala macam perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga memang penting ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya guru. Ya, kita harus punya murabbi. Ya, kita dalam Thariqah Tijani kita punya syekh ya, satu-satunya syekh dalam Thariqah Tijani adalah Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Ya, nah itu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuntun kita. Karena nggak bisa kita jalan menuju Allah ini sendirian, otodidak nggak bisa. Siapa kita? Ya, kita harus perlu orang yang menuntun kita, orang yang memang udah wasil, ya udah sampai kepada Allah, yang mengetahui hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu ya. Jadi kita menuju Allah Subhanahu wa taala harus punya guru. Nah, jadi memang ya alangkah baiknya, bagus ya kalau seorang pemuda ini masuk dalam satu thariqah. Artinya di samping dia apa namanya dia ditalqin, dia memperbaiki diri juga, yang ngikuti syariat. Karena nanti kalau udah saya nanti nggak usah perlu masuk thariqah aja ya. Nah, itu nggak ada kewajiban kepada dia untuk jalankan syariat. Jadi malah males-malesan. Karena di thariqah itu ada aturan ya yang harus dikerjakan. Nah, karena ketika thariqah sulit untuk istiqomah. Jadi ketika seorang masuk ke dalam satu thariqah, dia diwajibkan, udah wajib ya untuk menjalankan aturan-aturan. Nah, disitulah yang membuat nanti dia istiqomah. Hijrah sesungguhnya. Hijrah yang sesungguhnya itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak masuk ya, ini memang karena nggak ada kewajiban ya, jadi sehingga ya biasa-biasa aja. Kalau melakukan oke, nggak melakukan juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada seenak hatinya. Itu seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oke, berbicara tentang thariqah dan syariah, sebenarnya kalau memahami dengan perkataan Imam Malik dalam kitab Tanwirul Qulub itu, man tasyarra'a wa lam yatahaqqaq faqad tafassak. Ya. Sebaliknya, man tahaqqaqa wa lam yatasarra' faqad tazandaq. Ya. Jadi memang untuk menyempurnakan syariah itu sebenarnya ada di thariqah. Betul. Ya.
Tapi torikoh tanpa syariah, tazandak. Ya, akan zindik. Betul. Iya. Ya, jadi memang yaitu tadi saya katakan bahwa toriko itu hakikatnya ainus syariah. Ainus syariah. Ya, jadi ya berbarengan ketika seorang itu masuk ke dalam toriko, maka dia dituntut menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Dan memang kalau kita ingin berhasil dalam satu toriko, makbul dalam satu toriko, ya syariatnya juga harus benar-benar. Ya. Jadi nggak bisa misalnya orang dia masuk ke dalam satu toriko, ya toriko apapun, kemudian na'udzubillah dia melanggar syariat, ya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia minal mardudin, ya. Minal mardudin. Termasuk orang yang mardud dalam thariqah, ya, karena memang syaratnya harus benar-benar menjalankan syariat. Ya, harus benar-benar utama itu syariat. Harus syariat.